Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada akhirnya kita membuat channel YouTube dari Yumaja Outdoor. Eh, Sedikit masih belajar gitu ya, teman-teman, untuk pengembangan produk. Jadi kita mencoba untuk di sosial media, terutama media Instagram, YouTube, serta lain-lainnya tentunya. Poin yang mendasari kami untuk membangun channel YouTube yaitu sering banyak request dari teman-teman pengguna, customer gitu ya, yang menggunakan laras Yumaja supaya kita memberikan edukasi atau sedikit memberikan review terhadap produk-produk kami gitu ya. Jadi ya berdasar dari itu alhamdulillah baru dibuat dengan seadanya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, bisa membantu mengembangkan produk kami juga, lalu senantiasa memberikan informasi kepada pengguna melalui akun YouTube ini mengenai informasi-informasi apa saja dan segala hal yang yang terkait dengan laras Yumaja. Oke, mungkin pada awal channel ini paling dasar dulu kali ya kita akan membahasnya, yaitu kita akan membahas tentang laras. Sebenarnya teman-teman semua udah sering lah ya mendengar kata laras itu apa sih. Jadi kita mungkin tahu laras ini laras itu, cuman definisi dari laras itu apa, terus kayak gimana laras itu ya kita belum pernah membahasnya. Dan oke, izinkan saya untuk membahasnya. Pertama, laras itu fungsinya adalah untuk menghantarkan peluru atau minis dari chamber dan ditekan dengan tekanan yang tinggi atau didorong dengan tekanan tinggi angin ke ujung laras supaya sampai kepada titik acuan yang ingin dituju atau ingin ditembak sama kita. Nah, itu mungkin sedikit simple mengenai laras kali ya. Laras itu kayak gimana? Laras ini sebenarnya adalah penemuan dari bangsa Cina. Nah, waktu dulu bangsa Cina itu menggunakan laras tanpa ulir ya pastinya. Menggunakan laras itu dengan bambu. Jadi yang pertama kali menemukan laras ini adalah bangsa Cina. Dulu waktu perkembangan atau waktu awal ditemukannya bubuk misiu, nah, bangsa Cina menggunakan laras dari bambu. Lalu pada perkembangannya bangsa Cina pula lah yang mengembangkan laras ini melalui tembaga atau logam. Jadi awalnya bambu ke logam gitu. Lalu pada abad 12 sampai pada abad 18 itu belum ditemukan laras berulir ya, yang seperti sekarang kita biasa pakai. Dulu itu smooth bore namanya. Jadi hanya bolong aja gitu, tanpa ada ulir, tanpa ada apa-apa. Jadi pelurunya itu bulat. Lalu itulah kemudian yang dikembangkan oleh Auguste Cotter. Nah, Auguste Cotter ini yang menemukan laras berulir. Waktu dulu abad 16 ini belum ada, sampai di abad 16 nggak ada tuh laras yang tanpa ulir lah gitu. Semua laras waktu abad 16 tanpa ulir. Namun Auguste Cotter menemukan laras berulir. Auguste Cotter ini menemukan laras berulir karena penemuan dari fisikawan Jerman yaitu Gustav Magnus. Nah, dia menemukan Magnus Effect. Lalu apa itu Magnus Effect? Jadi secara sederhana Magnus Effect ini adalah hambatan udara. Nah, ketika peluru itu, dulu kan pelurunya bulat ya, ketika peluru bulat ini ditembakkan dengan tanpa ulir gitu, nah itu akan keluar dan dia si bola peluru itu malah melengkung alurnya. Jadi parabolik gitu, dari ujung gitu. Jadi nggak horizontal, nggak lurus, tapi memang melengkung gitu. Nah, itu disebut Magnus Effect. Karena hambatan udara ini, si peluru yang keluar dari laras akan terkena Magnus Effect yang sangat besar, sehingga si peluru ini dibelokkan oleh udara.
Jadi karena tekanannya berbeda gitu ya, terus tidak aerodinamis, maka si peluru bulat ini melengkung ke atas ke hambatannya yang lebih ringan gitu. Jadi ketika ini, bayangkan ini bola peluru, ini udara, yang bawah ada tekanan udaranya lebih rendah, hambatan udaranya lebih rendah, yang atas lebih besar hambatan udaranya, maka dia akan ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas laras berulir. Jadi jika kita bandingkan laras berulir dengan laras yang tidak berulir atau smoothbore, maka akan sangat jauh berbeda. Lebih unggul, bukan lebih unggul lagi, bahkan ini kan bentuk pengembangan dari laras yang tidak berulir atau smoothbore itu. Jadi pastinya lebih untuk mencari akurasi, bagusnya lebih banyak laras berulir. Nah, ini dalam konteks senapan yang di luar seperti masih ada senjata api yang tidak menggunakan laras berulir. Contohnya shotgun kan beda, dari bentuk pelurunya beda gitu ya. Ini kita berbicara mimis lah gitu ya. Kita berbicara mimis. Jika dibandingkan dengan laras yang smoothbore, tentu akan sangat jauh keunggulannya dengan laras yang berulir ini. Kenapa bisa lebih unggul daripada laras yang smoothbore? Karena laras berulir ini dia mengeluarkan peluru dengan putaran. Nah, dengan putaran itu peluru berputar pada sumbunya. Ketika peluru berputar pada sumbunya, maka peluru akan mempertahankan angular momentum. Nah, angular momentum ini yang kemudian dia bisa kalau ditembak lurus dia lurus, horizontal. Selain itu, bentuk mimis dari laras berulir ini itu lebih aerodinamis daripada mimis smoothbore. Jadi kalau smoothbore bukan mimis, peluru lah. Smoothbore kan bola ya, yang tadi saya sebutkan, saya jelaskan juga. Nah, kalau yang berulir itu ada gigitan dari laras kepada peluru itu atau mimis itu, sehingga ketika si peluru keluar itu lebih aerodinamis karena dia berputar, dan bentuk pelurunya itu yang atau mimisnya itu yang memberikan hambatan yang lebih kecil, bahkan sangat kecil, hambatan udara. Jadi tidak terkena Magnus effect gitu, dari udara gitu. Selain itu, karena dia berputar, si laras berulir ini berputar atau berotasi, ketika berotasi itu juga yang akan mengakibatkan penetrasi lebih cepat. Maksudnya powernya lebih besar gitu. Jadi dari ini jika dibandingkan dengan laras yang smoothbore atau tidak berulir ya. Nah, mungkin sekian pembahasan tentang laras gitu ya. Di konten yang selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu twist ratio atau 1 banding X. X itu apa? Lalu ulir berapa saja gitu. Lalu bahannya yang bagus ya, bahannya bagusnya dari apa gitu. Ayamnya. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi mungkin itu saja pembahasan dari kami. Salam kenal dari Yumaja. Semoga kita senantiasa bisa mengembangkan produk kita dan menjaga kualitas dari produk kita. Jika ingin membeli produk kita, bisa di 2 tempat melalui online, yaitu Shopee dan Tokopedia. Shopee cari yumaja.id, Tokopedia ketik saja Yumaja. Seperti di sini, ini ya. Lalu bisa WA ke nomor ini. Ya. Seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf jika dalam penjelasannya masih membingungkan atau kurang pas gitu ya. Bisa lanjut WA saja konsultasinya. Terima kasih banyak atas atensinya. Salam Yumaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.